Oke, jumpa lagi di channel Olivia 123. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi logaritma untuk matematika kelas 10 pada kurikulum Merdeka ya, dan matematika peminatan pada kelas 10 pada kurikulum 2013. Baiklah, sekarang kita awali fungsi logaritma dengan pengertian dari fungsi logaritma. Jadi fungsi logaritma itu merupakan fungsi yang memetakan variabel X, bilangan real, dengan aturan. Nah, seperti ini aturannya teman-teman. Fx sama dengan A log X. Nah, A ini berperan sebagai basis dan X-nya itu sebagai numerus. A-nya ini boleh bilangan bulat ataupun bilangan pecahan, boleh. Kemudian numerusnya ini belum tentu di sini nanti X berbentuk X saja. Bisa jadi 2X ditambah sekian atau 10X kuadrat dikurang 3X ditambah sekian atau yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Contoh dari fungsi logaritma ya, ini contoh yang pertama ini contoh yang paling sederhana ya. Fx sama dengan 3 log X. Nah, berarti basisnya 3 dan numerusnya adalah X. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua. Fx sama dengan 5 log 2X ditambah 8. Nah, berarti di sini basisnya 5 dan numerusnya 2X ditambah 8. Kemudian ada lagi contoh yang ketiga, Fx sama dengan 2 ditambah 3 log X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Nah, contoh yang ketiga ini bentuknya lebih kompleks, gitu. Dimana di sini ada angka 2 sebagai konstanta. Kemudian numerusnya berbentuk X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Jadi, ingat teman-teman kalau di sini tadi saya tidak membuatkan contoh basis yang berbentuk pecahan. Tapi kalau seandainya nanti teman-teman ketemu dengan bentuk fungsi logaritma, misalnya ada Fx sama dengan 1/3 log X. Nah, berarti itu merupakan fungsi logaritma juga dengan basisnya 1/3. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar grafik fungsi logaritma? Kita lihat langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita buat tabel titik bantu berupa nilai X dan Y yang memenuhi fungsi logaritma tersebut. Kemudian, yang kedua, kita gambar titik-titik dari tabel pertama pada diagram Kartesius. Dan yang ketiga, kita hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva mulus. Nah, secara umum, untuk menggambar grafik fungsi logaritma ini sama halnya saat kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat atau grafik fungsi aljabar. Nah, sama caranya. Yang jelas dulu kita buat tabelnya, kemudian kita gambarkan titiknya pada diagram Kartesius, lalu kita hubungkan. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Gambarlah grafik fungsi Fx sama dengan 2 log X. Nah, ini bentuk fungsi logaritmanya yang paling sederhana, di mana basisnya 2 dan numerusnya adalah X. Nah, untuk menggambarnya tentu kita ikuti langkah-langkah yang sudah kita buatkan tadi. Nah, untuk yang pertama tadi, buat tabel titik bantu berupa nilai X dan Y yang memenuhi fungsi. Nah, kita buat tabelnya. Nah, ingat teman-teman, saat kita akan menggambar grafik suatu fungsi itu, jika kita mengambil nilai X semakin banyak, ya, semakin banyak nilai X yang kita ambil, maka gambarnya akan semakin mulus, begitu, akan semakin bagus. Nah, untuk sekarang saya hanya akan mengambil X-nya seperti ini, angka bilangan bulat ya, 1, 2, 4, 8, dan 16. Jadi di sini kenapa 1, 2, 4, 8, dan 16 yang diambil supaya nanti hasilnya juga bilangan bulat. Nah, kita tahu konsep dari logaritma itu kan kebalikan bentuk bentuk pangkat begitu ya, eksponen. Nah, jadi di sini kenapa diambil 1, 2, 4, 8, dan 16? Karena ini adalah angka dari hasil 2 berpangkat n gitu. Kalau n-nya 0 ya, pangkatnya 0, 2 pangkat 0 kan 1. Kemudian 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 2 pangkat 4, 16. Nah, dari situlah saya ambil tadi kenapa
X-nya 1, 2, 4, 8, 16. Dan ini boleh diteruskan dengan angka 32, 64, 128, dan seterusnya. Boleh, silakan teman-teman cobakan nanti menggambarnya. Kemudian di baris yang kedua ada Y sama dengan Fx sama dengan 2 log X. Nah, ini sebagai hasil dari persamaannya ya, jika kita substitusikan nilai X-nya. Nah, jika nilai X-nya sama dengan 1, maka nilai Y-nya 0. Ya, artinya 2 log 1 sama dengan berapa? Nah, berarti 2 pangkat berapa? Hasilnya 1, dan itu jawabannya adalah 2 berpangkat 0. Nah, berarti kita sudah temukan satu koordinat, yaitu 1,0. Selanjutnya, jika X-nya 2, berarti 2 log 2. 2 log 2 itu nilainya berapa? 1. Nah, berarti kita dapat koordinat selanjutnya adalah 2,1. Begitu juga caranya dengan X 4 dan X sama dengan 8, serta X sama dengan 16. Nah, jika X-nya sama dengan 16, berarti 2 log 16. Artinya 2 berpangkat berapa hasilnya 16? Ternyata 2 berpangkat 4. Nah, sehingga kita peroleh koordinatnya adalah 16,4. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita selesaikan tabel, kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu menggambar titik-titik dari tabel pertama pada diagram Kartesius. Nah, kita sediakan dulu diagram Kartesiusnya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Di sini sudah disediakan ada garis horizontal sebagai sumbu X dan ada garis vertikal sebagai sumbu Y. Kemudian, kalau kita lihat, kita cermati diagram Kartesiusnya. Untuk sumbu X, di sini paling besar nilainya adalah 16. Ya, itu dari tabel. Karena nilai X pada tabel itu maksimumnya adalah 16. Jadi kita ambil juga lah 16 gitu ya. Kemudian untuk nilai Y-nya positif 4. Nah, jadi yang ke atasnya juga maksimalnya 4. Nah, sekarang kita letakkan titik koordinat yang sudah kita peroleh pada diagram Kartesius. Nah, koordinat yang pertama yaitu 1,0. 1,0 kita letakkan pada diagram Kartesius, maka dia akan berada pada X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Kemudian kalau koordinat 2,1 kita letakkan pada diagram Kartesius, artinya X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 1. Nah, seperti ini kira-kira, maka kita akan peroleh titiknya di sini. Kemudian titik 4,2. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah 8,3 dan terakhir adalah 16,4. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita letakkan titik-titik ini, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva mulus. Nah, ingat teman-teman, untuk membuat kurva mulus yang dimaksud ini, kita hanya menggambar satu kali saja ya, tanpa terputus-putus atau tanpa ada patahan-patahannya gitu. Nah, coba diperhatikan ya teman-teman. Seperti ini kira-kira. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kurvanya itu satu kali garis saja gitu, tanpa ada garis patah-patahnya dan berbentuk kurva mulus. Nah, seperti ini. Jadi, kalau kita perhatikan lagi bahwa gambar kurva yang terlihat itu adalah monoton naik ya. Gambarnya monoton naik dari bawah gitu ya sampai ke atas sampai ke 16,4. Jadi dia monoton naik. Nah, ini jika basisnya ya pada fx sama dengan a log x itu basisnya itu lebih dari 0 atau positif. Kemudian jika nanti basisnya kurang dari 0, misalnya nanti kita temukan angka sepertiga, maka dia akan monoton turun. Nah, gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Sekarang menentukan domain fungsi logaritma. Nah, domain berarti daerah asal. Nah, perlu kita ingat ada syaratnya, yaitu basisnya harus positif atau lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1.
Ya, kemudian syarat yang kedua yaitu numerusnya. Numerusnya harus positif atau lebih dari 0. Nah, sekarang kita lihat contoh. Tentukan domain dari fungsi f(x) sama dengan 5 log 2x ditambah 8. Nah, kalau kita lihat di sini, basisnya sudah positif ya, basisnya angka 5 dan tidak sama dengan 1. Berarti syarat yang pertama terpenuhi. Kemudian numerusnya, nah ini sekarang numerusnya harus lebih dari 0. Nah, berarti bisa kita tuliskan seperti ini, numerus lebih dari 0 dan 2x ya, numerus kan 2x tambah 8 ya, 2x tambah 8 lebih dari 0. Maka kita peroleh 2x lebih dari min 8. Sehingga kita peroleh lagi x sama dengan min 4. Nah, dari sini bisa kita tuliskan domain ya. Jadi domain dari fungsi f(x) sama dengan 5 log 2x tambah 8 adalah x di mana? Nah, kita masukkan nilai x-nya itu x lebih dari min 4 dan koma x elemen real. Begitu. Nah, supaya lebih jelas, coba kita lanjutkan contoh kedua, yaitu tentukan domain dari fungsi f(x) sama dengan 8 log 5x dikurang 10. Nah, di sini juga basisnya sudah memenuhi dan numerusnya harus lebih dari 0. Numerusnya itu tadi 5x kurang 10. Oke, 5x dikurang 10 lebih dari 0, berarti 5x lebih dari 10. Dan x-nya sendiri akan lebih dari 2 ya. Dimana 10-nya dibagi 5, maka akan menghasilkan 2. Jadi, domain dari fungsi f(x) sama dengan 8 log 5x dikurang 10 adalah x, dimana x lebih dari 2, x elemen real. Nah, gimana teman-teman? Mudah-mudahan bisa paham ya, karena menentukan domain ini tadi syaratnya basisnya harus positif atau lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Kemudian numerusnya harus lebih dari 0. Selanjutnya, kita akan menentukan asimtot dari fungsi logaritma. Nah, kuncinya numerusnya harus sama dengan 0. Berbeda dengan domain tadi. Kalau domain tadi dia harus lebih dari 0. Kalau asimtot harus sama dengan 0. Ya. Jadi, kita lihat contoh tentukan asimtot dari fungsi f(x) sama dengan 5 log 2x dikurang 10. Nah, tadi numerusnya harus sama dengan 0. Numerusnya sendiri adalah 2x dikurang 10. Nah, jadi 2x dikurang 10 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 10 dan x-nya sama dengan 5. Jadi asimtotnya adalah x sama dengan 5. Nah, mudah bukan? Jadi kuncinya ya yang kita harus perlu tahu gitu. Nah, kita lihat lagi contoh yang kedua. Jika asimtot fungsi f(x) sama dengan 5 log 3x dikurang k adalah x sama dengan 4, tentukan nilai k. Nah, di sini soalnya diputar ya, diputar sedikit. Jadi sekarang numerusnya yang belum diketahui gitu. Numerusnya yang belum diketahui karena di sana ada sebuah bilangan k ya. Jadi kita disuruh menentukan nilai k. Sedangkan asimtotnya x-nya sudah diketahui berapa? 4. Jadi tetap kita arahkan dia ke kuncinya, yaitu numerusnya harus sama dengan 0. Numerusnya apa? 3x dikurang k. Nah, 3x dikurang k sama dengan 0. Sekarang yang diketahui kan ada x ya, x dikurang 4. X sama dengan 4, jadi kita ganti x-nya dengan 4, sehingga kita peroleh 3 kali 4 dikurang k sama dengan 0. Jadi 12 dikurang k sama dengan 0, dan 12 sama dengan k. Jadi sudah kita temukan berapa nilai k-nya. Ya, jadi nilai k sama dengan 12. Begitu caranya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagaimana contoh penerapannya pada soal ujian. Nah, diketahui grafik fungsi gx sama dengan 3 dikali 2 log x ditambah 4. Grafik fungsi logaritma tersebut melalui titik
Nah, melalui titik berapa? Apakah A 0,6, B min 3,1, C min 2,4, D 4,12, E 6,12. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan pilihan soalnya, pilihan jawaban pada soal ya, itu semua nilainya berbeda. Jadi kalau seperti ini caranya supaya cepat, ini tips juga ya, supaya cepat kita menentukan berapa jawaban yang paling tepat, kita substitusikan saja nilai X yang ada pada setiap opsi. Jadi nanti kita akan temukan apakah nilai pasangannya atau nilai fungsi yang di sebelahnya, nilai Y-nya itu akan sama. Kalau dia sama berarti itu titik jawabannya, begitu ya. Nah, coba kita lihat dulu opsi A. Opsi A kan 0,6. Jadi di sini artinya kan nilai X sama dengan 0 dan Y-nya nanti nilai GX-nya itu 6. Nah, coba kita ganti sekarang nilai X-nya dengan 0. Apakah nanti menghasilkan angka 6? Kalau dia menghasilkan angka 6, berarti ini jawabannya, begitu. Gitu singkatnya ya. Nah, sekarang coba kita lihat. G0 sama dengan 3 dikali 2 log 0 ditambah 4. Ya, tadi di sini X-nya kita ganti dengan 0. Nah, sekarang kita peroleh G0 sama dengan 3 dikali 2 log 4. Nah, 2 log 4 ini berapa? 2 ya. Karena 2 berpangkat 2 hasilnya 4. Jadi G0 sama dengan 3 dikali 2. 3 dikali 2 itu berapa? 6. Nah, ternyata hasilnya benar 6. Nah, berarti bisa kita simpulkan kalau ini adalah jawaban yang paling tepat. Karena grafik fungsi logaritma tersebut memang melalui titik 0,6. Nah, kita sudah temukan jawaban yang paling tepat yaitu A, 0,6. Namun untuk lebih pastinya ya, agar teman-teman tidak penasaran, mari kita lihat untuk opsi yang lainnya. Apakah benar salah gitu. Mari kita lihat untuk opsi yang B. Opsi yang B kan min 3,1 ya. Berarti nilai X-nya kita ganti dengan min 3. Maka G min 3. Begitu ya. G min 3 sama dengan 3 dikali 2 log min 3 ditambah 4. Nah, min 3 ditambah 4 itu hasilnya 1. Jadi 2 log 1. Nah, 2 log 1 itu artinya 2 berpangkat berapa? Hasilnya 1. Maka kita peroleh 0 gitu ya. 3 dikali 0 sama dengan 0. Nah, seharusnya pasangannya adalah min 3,0, bukan min 3,1. Maka dari itu, opsi yang B ini jadi salah. Nah, untuk opsi yang C, kita lihat. Min 2,4. Nah, min 2,4 berarti kan G min 2 sama dengan 3 dikali 2 log min 2 ditambah 4. Nah, min 2 ditambah 4 itu sama dengan 2. Ya, jadi 2 log 2. 2 log 2 ini identitas ya. 2 log 2 itu sama dengan 1. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Maka seharusnya grafik fungsi logaritma tersebut melalui titik min 2,3, bukan min 2,4. Nah, seperti itu teman-teman. Sama halnya dengan opsi yang D ya. Opsi yang D di sini berarti X-nya 4, Y-nya 12. Nah, kita lihat G4 gitu ya. G4 sama dengan 3 dikali 2 log 4 ditambah 4. Nah, 4 ditambah 4, 8 ya. Jadi 3 dikali 2 log 8. 2 log 8, artinya 2 berpangkat berapa? Hasilnya 8. Maka kita menjawab 3 ya. 2 berpangkat 3. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, seharusnya grafik fungsi logaritma tersebut melalui titik 4,9. Bukan 4,12. Nah, satu lagi kita lihat untuk opsi E. 6,12. Nah, kita lihat lagi G6. G6 berarti sama dengan 3 dikali 2 log 6 ditambah 4. Nah, 6 ditambah 4 itu 10. 2 log 10. 2 log 10, artinya 2 berpangkat berapa? Hasilnya 10, tentu ini bukan bilangan bulat ya, karena tidak ada hasil dari 2 berpangkat suatu bilangan, 2 berpangkat suatu bilangan hasilnya 10 gitu. Jadi di sini kalau kita gunakan kalkulator, di sini ya alat hitung bantu,
atau tabel logaritma, ini akan kita temukan 2,40. Jadi 3 dikali 2,40 itu sama dengan 7,20. Jadi grafik fungsi logaritma tersebut akan melalui titik 6,7,20 seharusnya gitu ya, bukan 6,12. Nah, begitu teman-teman. Jadi tipsnya tadi ya, ingat ya. Oke, contoh selanjutnya. Grafik fungsi f(x) sama dengan k dikali 3 log x melalui titik 9,10. Berapakah nilai 2k? Atau nilai 2k adalah A 0, B 5, C 10, D 20, E 30. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini yang ditanya adalah k-nya ya. Nilai k berupa suatu konstanta gitu ya di depan fungsi. Kemudian melalui titik 9,10. 9,10 berarti di sini adalah nilai x-nya 9 dan nilai fungsinya 10. Gitu, berarti bisa kita ganti setiap x dengan 9. Nah, coba ya kita lihat penyelesaian. Nah, gini. Artinya x-nya sama dengan 9 dan nilai fungsinya 10. Sekarang coba kita ganti pada fx sama dengan k dikali 3 log x, kita ganti x-nya dengan 9 ya, kita substitusikan istilahnya. Jadi f9 sama dengan k dikali 3 log 9 ya. Nah, di sini perhatikan x-nya sudah diganti dengan 9. Nah, 3 log 9 itu kan 2 ya, jadi k dikali 2. Sehingga k dikali 2 itu kan sama aja dengan 2k. Ya, jadi 2K-nya berapa? 10. Kalau gitu jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya grafik fungsi f(x) sama dengan sepertiga 5 log x ditambah 25. Memotong sumbu y di titik A 2 per 3,0, B 0,1 per 3, C 0,2 per 3, D 0,1, E 0,4 per 3. Nah, kalau kita lihat lagi soalnya, di sini ada memotong sumbu y. Memotong sumbu y itu artinya x-nya sama dengan 0. Nah, kalau x-nya sama dengan 0, kita perhatikan lagi pilihan jawaban ya. Di sini otomatis opsi A itu sudah salah. Karena x-nya harusnya yang 0 gitu ya, bukan y-nya yang 0. Nah, artinya kita hanya akan memilih antara opsi B, C, D, dan E. Nah, tadi kita sudah tahu kalau x-nya sama dengan 0. Berarti kita bisa mensubstitusikan ya nilai x sama dengan 0 itu ke dalam fungsi. Gitu. Sehingga kita peroleh f0 ya sama dengan sepertiga dikali 5 log 0 ditambah 25. Nah, 0 ditambah 25 kita tahu itu hasilnya sama dengan 25. Dan 5 log 25 itu sama dengan 2. Ya, 5 log 25 sama dengan 2. Ya, karena 5 berpangkat 2 hasilnya 25. Jadi, jawabannya sama dengan 2 per 3. Sehingga koordinatnya memotong sumbu y di titik 0,2 per 3. Jadi, opsi yang paling tepat adalah C. Oke, soal selanjutnya. Jika fungsi f(x) sama dengan 3 dikali 2 log 3x, maka nilai x yang membuat fungsi f bernilai 0 adalah... Nah, yang ditanya sekarang adalah berapa nilai x supaya nilai fungsinya 0. Berarti nilai fx-nya sama dengan 0. Berapa nilai x? Nah, opsi A, x sama dengan 1 per 9. B, x sama dengan 1 per 3, C, x sama dengan 1, D, x sama dengan 3, E, x sama dengan 9. Nah, untuk penyelesaiannya kita tulis lagi ya. Ubah fungsi fx menjadi 0 ya. Nah, sehingga kita peroleh 3 dikali 2 log 3x sama dengan 0. Gitu. Fx-nya kan sama dengan 0. Nah, berarti kalau seperti ini, kalaupun kita pindah ruaskan angka 3-nya ya, maka akan menghasilkan 2 log 3x sama dengan 0 juga. Karena 0 dibagi 3 kan tetap 0. Nah, bentuk ini kita arahkan kembali kepada konsep logaritma. Nah, konsep logaritma A log B sama dengan C begitu.
sehingga kita peroleh B-nya sama dengan A pangkat C. Jadi di sini 3X sama dengan 2 berpangkat 0. 2 berpangkat 0, 1. Jadi 3X sama dengan 1 dan kita peroleh nilai X sama dengan 1/3. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Seterusnya, daerah asal. Lumayan ya. Daerah asal fungsi logaritma f(f) sama dengan 1/4 dikali 3 log X kuadrat dikurang 4 adalah df sama dengan titik-titik. Nah, perhatikan pilihan jawabannya teman-teman. Di sini opsi A-nya ada pilihan X di mana X kurang dari min 2 atau X lebih dari 2, X elemen real. Opsi B, X di mana X antara min 2 dan 2, X elemen real. Opsi C, X di mana X kurang atau sama dengan min 2 atau X lebih dari atau sama dengan 2, X elemen real. Opsi D, X di mana X lebih dari 0, X elemen real. Opsi E, X di mana X elemen real. Nah, ingat saja untuk menyelesaikan persoalan ini, apa syarat untuk menentukan domain? Nah, syarat untuk menentukan domain adalah numerus harus lebih dari 0. Kita perhatikan saja numerusnya. Numerusnya berapa? X kuadrat dikurang 4. Nah, X kuadrat kurang 4 berarti harus lebih dari 0. Tuh. X kuadrat dikurang 4, ini bentuknya persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat berbentuk A kuadrat dikurang B kuadrat. Sehingga bisa kita faktorkan dengan cepat ya. X plus 2, X min 2. Gitu. Lebih dari 0. Nah, menyelesaikan ini tentu kita kembalikan lagi ke aturan pertidaksamaan. Ya, persamaan linear, ketidaksamaan linear. Jadi kita peroleh X kurang dari min 2 atau X lebih dari 2, sehingga daerah asalnya adalah DF sama dengan X di mana X kurang dari min 2 atau X lebih dari 2. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Nah, selanjutnya persamaan grafik fungsi seperti tampak pada gambar. Oke, gambarnya ya ini. Persamaan grafik fungsi seperti tampak pada gambar adalah, Y sama dengan 3 log X, Y sama dengan sepertiga log X, Y sama dengan min sepertiga pangkat X, Y sama dengan min 3 pangkat X, Y sama dengan 3 pangkat min X. Nah, kalau kita perhatikan, gambar grafik fungsi ini seperti yang sudah dicontohkan di awal ya, bahwa gambarnya itu adalah monoton naik. Gambarnya monoton naik, ini artinya basisnya lebih dari 1. Ya, basisnya lebih dari 1. Kemudian di sini dia melalui titik 1,0 dan 3,1 ya. Dan 3,1. Oke, di sini sudah ada dituliskan ya, melalui titik 1,0 dan titik 3,1. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah A ya. A log X. Ya, A-nya lebih dari 1. Satu-satunya opsi yang mengarah gitu ya. 3 log X. Ya sama dengan 3 log X. Oke. Nah, sekarang persamaan grafik berikut adalah, kita lihat grafiknya. Nah, ini. Oke, dia juga monoton naik ya. Dia juga monoton naik, berarti basisnya juga lebih dari 1. Nah, kalau kita lihat pilihan jawaban semuanya lebih dari 1 ya. Jadi belum ada yang bisa kita eliminasi. Kemudian kita pedomani lagi angka-angka yang ada di sumbu X atau di sumbu Y-nya. Jadi angka-angkanya di sini adalah 1, 2, 4 untuk sumbu X. Nah, angka 1, 2, 4 ini kan merupakan bentuk perpangkatan ya, bentuk perpangkatan dari bilangan 2 gitu ya. Dari bilangan 2. Nah, berarti basisnya adalah 2. Artinya opsi A dan B tidak tepat. Udah salah ya. Jadi tinggal kita mencari langkah selanjutnya. Tinggal opsi C, D, dan E. Oke, sekarang kalau kita ingat lagi grafik Y sama dengan 2 log X.
Nah, seperti ini ya, tadi di awal sudah dicontohkan, dia melalui 1,0, 2,1, dan 4,2. Kita tahu ya, ini grafik dari 2 log X. Nah, jika grafik 2 log X ini sekarang kita geser 2 satuan ke bawah, ya, 2 satuan ke bawah, maka akan kita peroleh seperti pada gambar di soal, gitu. Ini, kita geser 2 satuan ke bawah, maka akan kita peroleh. Coba lah ya, misalnya pada titik 1,0-nya kita geser begitu. Kita geser 2 satuan ke bawah, maka dia akan berpindah menjadi titik 1,-2. Kemudian titik 2,1 kita geser 2 satuan ke bawah, maka dia akan menjadi 2,-1. Dan 4,2 juga kita pindahkan ke bawah gitu, kita geser ke bawah 2 satuan, maka akan berpindah ke titik 4,0. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Ya, opsi D teman-teman. Jadi diperhatikan baik-baik, kalau opsi E itu 2 log numerusnya X kurang 2 ya, berbeda artinya dengan 2 log X kurang 2. Kalau 2 log X berarti numerusnya di sini hanyalah X gitu. Dan dia bergeser ke bawah 2 satuan, artinya dia dikurang 2. Bukan berarti numerusnya berubah menjadi X dikurang 2. Jadi begitu teman-teman pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih.